Puasa Ramadan, rahmat semesta alam. Dari Sya'ban menuju Ramadan, siapkan badan, kuatkan iman. Pertanyaan dari ibu tadi, apa yang harus kita persiapkan? Yang paling pertama, kalau kita mau beribadah, siapkan ilmunya. Sebab dari ilmu, kemengertian, kefahaman, maka akan berbuah menjadi niat yang kuat. Bagaimana beribadah tanpa ilmu? Kita tidak tahu caranya, niat pun menjadi tidak lurus. Mau puasa Ramadan tapi niatnya melangsingkan tubuh, siapa yang mau kasih pahalanya? Langsing pun belum tentu, ya. Nah, yang kedua, setelah siapkan ilmunya, mulailah banyak baca-baca buku-buku tentang Ramadan dan ibadah-ibadah Ramadan. Yang kedua adalah siapkan imannya. Dan menyiapkan iman tidak lain tidak bukan adalah memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak zikrullah, ingat pada Allah. Yang ketiga, mulai menyingkirkan kotoran-kotoran diri, termasuk gangguan-gangguan sosial. Jadi jangan masih ada menyimpan iri, dengki, marah dan dendam. Sebenarnya bermaaf-maafan bukan setelah Ramadan, bukan saat lebaran, Ramadan selesai baru bermaaf-maafan. Artinya sepanjang Ramadan kita masih menyimpan dendam dong. No, justru menjelang Ramadan lah kita bermaaf-maafan, memaafkan dan meminta maaf. Dan sebenarnya meminta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Siapkan ilmu, kuatkan iman, dan singkirkan segala kotoran kolbu, jalin silaturahim. Insya Allah memasuki Ramadan, ilmunya bagus, niatnya kuat, tubuh dan rohaninya pun bersih, silaturahimnya pun bagus, ya. Insya Allah. Pertanyaan kedua, biar Pak Tifatul saja yang menjawab. Baik, jadi pertanyaan ibu kita yang dari Denpasar tadi, terima kasih ibu. Apakah contoh kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Kan begitu ibu ya. Apalagi Ustaz, ini berkaitan dengan bulan Ramadan, ya. Kata Rasulullah SAW, seorang wanita itu mudah masuk surga. Syaratnya dia sholat, ya, ketika dia sedang wajib melaksanakan sholat. Dia berpuasa ketika dia wajib melaksanakan puasa, dan dia berzakat, dan kemudian dia taati suaminya, ya, itu masuk surga insya Allah. Jadi hal-hal yang perlu kita jaga untuk istiqomah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud itu, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Jadi untuk istiqomah di jalan Allah itu, ya, adalah dengan cara mengerjakan ibu, ya, secara rutin, ya. Biar sedikit tapi terus menerus. Tapi yang wajib-wajib itu jangan tinggal. Kalau sholat kan kita mampu insya Allah ya 5 kali sehari semalam. Kalau nggak mampu ruku dan sujud, boleh kita duduk. Kalau nggak mampu duduk, kita boleh berbaring. Ya, dengan isyarat juga boleh kalau sudah nggak kuat, ya, kecuali maut sudah menjemput, ya. Itu dulu salat. Apalagi pada bulan Ramadan kita upayakan menamatkan Al-Quran, ya. Pada bulan Ramadan kita tilawah, kita baca Al-Quran. Mungkin baru awal-awal mungkin masih berat, tapi lama-lama kalau kita baca selembar sehari sekali baca. Lama-lama kalau kita ingin menamatkan Al-Quran, minimal 2 kali targetnya minimal, Bu. Supaya nanti kalau nggak keburu 1 kali sudah tamat. Imam Syafi'i itu selama Ramadan dalam satu kisahnya dikatakan 60 kali menamatkan selama bulan Ramadan. Berarti dia sehari semalam tuh 2 kali menamatkan Al-Quran, ya. Karena itu pahalanya untuk kita yang lebih banyak. Siapa yang membaca 1 huruf, itu kata Rasulullah SAW diberi 10 pahalanya, ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun.
Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, membaca alif lam mim saja sudah 30 pahalanya ibu-ibu ya. Apalagi kalau kita baca satu surat, apalagi kita baca satu juz, apalagi kita tamatkan ya. Jadi kalau kita baca 5 lembar itu Quran Madinasat ya, pagi 5 lembar, siang habis zuhur 5 lembar, habis asar 5 lembar, habis maghrib 5 lembar, habis isya 5 lembar, 5 kali 5 sudah 25 lembar, itu 2,5 juz. Insya Allah itu 2 kali tamat ya. Dan kemudian tentunya kita jaga mulut kita, hal-hal yang merusak puasa. Jangan berbohong ya, jangan bergunjing, jangan berdusta, jangan melihat sesuatu yang tidak baik ya. Jadi kalau ada apa sinetron apa tadi Ustaz ya, mayat terbang apa Ustaz, atau dunia gaib yang merusak akidah kita, jangan ditonton, karena itu bisa merusak, atau pemandangan-pemandangan yang lain ya. Bahkan tidur orang yang sedang berpuasa pun itu adalah ibadah, kata Rasulullah SAW. Tapi baca doa ya sebelum tidur. Jadi untuk tetap menjaga diri istiqomah, tetap di jalan yang lurus, jangan kerjakan yang bengkok-bengkok ya. Kata Rasulullah SAW, la yanjua ahadukum bi amalih. Qila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana ya. Jadi tidak selamat seorang itu hanya dengan amal-amalnya, kata Rasulullah ya. Tapi seseorang itu akan selamat dengan kasih sayang Allah. Engkau juga enggak selamat ya Rasulullah, tidak, dengan amal-amal saja. Kita minta kasih sayang Allah, kita berdoa, kita tarawih, kita tadarus nanti pada bulan Ramadan ibu ya. Dan pada Asyrul Awakhir itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar atau Asyrul Awakhir, mulai malam 21 sampai terakhir itu 10 malam terakhir yang disebut sebagai babak final. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim syahra ramadana biridwanik, Allahumma makhtim syahra ramadana biridwanik wal idki min niranik wal idki min niranik. Ya Allah, tutuplah Ramadan ini dengan keridhaan Engkau kepada kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dengan Ramadan ini dari neraka Engkau ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu tetaplah di oase Ramadan ini, dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada hadiah. Selanjutnya akan ditutup oleh Ustadz dengan doa. Silakan Ustadz. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dengan sehat walafiat ibu sekalian. Ya, intinya pengajian kita sore ini, giatkan Ramadan dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang mahdoh, dan perkuat silaturahim, kasih sayang dengan sesama manusia dengan banyak berbagi dan saling memaafkan. Baik ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan berjumpa lagi di oase Ramadan berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada hadiah berupa kuis ya, yang berhadiah. Jangan kemana-mana, tetap di oase Ramadan Raup Durian di Kebun Kosasi. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.